Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Filsafat Umum yang beranggotakan saya, Akbar Dwi Febrianto, dengan NIM 1262052110006, absen 6, dan teman saya. Saya, Nela Aulia Saida, dengan NIM 1262052121163, absen 32, dengan teman saya. Saya Dewi Jibadi Ulfitriah dengan NIM 1262052213200, absen 48, akan menerangkan tentang cabang dan metode filsafat serta hubungan filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Cabang filsafat menurut beberapa tokoh. 1. H. de Vos menggolongkan filsafat sebagai berikut: metafisika, logika, ajaran tentang ilmu pengetahuan, filsafat alam, filsafat kebudayaan, filsafat sejarah, etika, estetika, dan antropologi. 2. Prof. Albury Castel membagi masalah-masalah filsafat menjadi 6 bagian. 1. Masalah teologis, 2. Metafisika, 3. Epistemologi, 4. Masalah etika, 5. Masalah politik, 6. Masalah sejarah. 3. Dr. Richard H. Pumpkin dan Dr. Avrum Astrol dalam Filosofi Made Simple membagi pembahasan filsafat ke dalam 7 bagian atau section, yaitu section 1 etis, section 2 political philosophy, section 3 metaphysics, section 4 philosophy of religion, section 5 theory of knowledge, section 6 logic, section 7 contemporary philosophy. Dr. M.J. Langeveld menyatakan bahwa filsafat merupakan ilmu kesatuan yang terdiri atas 3 lingkungan masalah. 1. Lingkungan masalah keadaan, 2. Lingkungan masalah pengetahuan, 3. Lingkungan masalah nilai. Cabang pokok filsafat. Yang pertama, ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos yang artinya ada, sedangkan logos yang artinya pikiran, sehingga dapat disebutkan bahwa ontologi adalah belajar tentang wujud kebenaran. Hal ini dikaitkan dengan pendidikan, bahwa ini mengatakan bahwa dalam pendidikan harus diberikan kebenarannya, entah melalui metode sistematis dan rasional. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang membahas asal sesuatu yang harus dibuktikan. Dalam dunia pendidikan, yang ini harus menggunakan metode yang tepat. Contohnya, jika mengalami pusing, maka guna obat kepala, bukan obat batuk lagi utama. Dalam epistemologi ada beberapa aliran seperti skeptisisme, relativisme, fenomenalisme, empirisme, objektivisme. Ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki makna nilai dalam dunia pendidikan. Ada 2 nilai yang harus dimiliki oleh pendidik, yaitu A. Etika. Etika adalah nilai moral atau tingkah laku yang sesuai dengan aturan. Biasanya sesuai dengan aturan dalam Al-Quran, hadis, atau aturan masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Seorang pendidik harus memiliki etika yang baik agar menjadi
contoh yang baik untuk peserta didik. B. Estetika. Seperti yang kita ketahui bahwa estetika adalah ilmu tentang keindahan. Dalam dunia pendidikan, keindahan ini berasal dari penampilan pendidik. Sebagai seorang pendidik, kita harus berpenampilan rapi dan sopan agar tidak menyalahi norma yang berlaku. Sebagai contoh bagi peserta didik. Metode-metode filsafat. 1. Metode kritis merupakan penafsiran yang menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan. 2. Metode intuitif. Metode ini dipergunakan oleh Plotinus dan Bergolsom. Metode ini pada dasarnya bersandar pada introspeksi intuitif dan dengan pemakaian simbol-simbol diusahakan pembersihan intelektual sehingga tercapai suatu penerangan pemikiran. 3. Metode skolastik. Metode ini dipergunakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas pada abad pertengahan. Metode ini pada prinsipnya bersifat sintetis deduktif dengan bertitik tolak dari definisi-definisi atau prinsip-prinsip yang jelas dengan sendirinya, ditarik kesimpulan-kesimpulan. Metode matematis. Metode ini dipergunakan oleh Descartes dan pengikutnya. Metode ini dimulai dengan analisa terhadap hal-hal yang kompleks, dicapai intuisi akan hakikat-hakikat sederhana. Dari hakikat-hakikat itu didedukasikan secara matematis segala pengertian lainnya. Metode empiris. Metode ini berpijak pada sikap bahwa hanya pengalamanlah yang dapat menyajikan pengertian yang benar. Maka semua pengertian dalam introspeksi dibandingkan dengan kesan-kesan dan kemudian disusun bersama secara geometris. Selanjutnya, metode transdental. Metode ini dipergunakan oleh Immanuel Kant dan kelompok neoskolastik. Metode ini pada dasarnya bertitik tolak dari tempatnya pengertian tertentu dengan jalan analisa diselidiki syarat-syarat a priori bagi pengertian sedemikian. Ketujuh, metode dialektis. Metode ini dipergunakan oleh Hegel dan Karl Marx. Metode ini pada prinsipnya mengikuti dinamika pikiran atau alam sendiri menurut Triofik, tesis, antitesis, sintesis, dicapai hakikat kenyataan. 8. Metode fenomenologi. Secara umum dapat dikemukakan bahwa filsafat adalah jenis berpikir yang memiliki ciri-ciri bersifat sistematis, kritis, radikal, refleksif, dan integral. Filsafat tidak akan puas hanya mengenal objeknya dari sudut tertentu secara khusus sebagaimana dilakukan oleh ilmu-ilmu yang lain. Radikal berasal dari akar kata radix yang berarti akar. Apa yang dilakukan filsafat harus bermuara pada pencarian kejelasan pengertian dan kejelasan intelektual dari seluruh realita. 9. Metode neopositivistik. Metode ini prinsipnya meletakkan pemahaman terhadap hakikat kenyataan dengan jalan mempergunakan aturan-aturan seperti yang berlaku pada ilmu pengetahuan positif. 10. Metode analitika bahasa. Metode ini dipergunakan oleh Ludwig Wittgenstein. Metode ini pada prinsipnya melakukan analisa berdasarkan pemakaian bahasa sehari-hari sehingga dapat ditentukan sah atau tidaknya ucapan-ucapan filosofis. Hubungan filsafat.
ilmu pengetahuan dan agama. Hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama, filsafat memiliki objek yang lebih luas, sifatnya universal, sedangkan ilmu objeknya terbatas, khususnya lapangannya saja. Kedua, filsafat hendak memberikan pengetahuan, insight atau pemahaman lebih dalam dengan menunjukkan sebab-sebab yang terakhir. Sedangkan ilmu yang menunjukkan sebab-sebab tetapi yang tak begitu mendalam. Ketiga, filsafat dapat memberikan sintesis kepada ilmu-ilmu yang khusus, mempersatukan dan mengkoordinasikan. Keempat, lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan ilmu, tetapi sudut pandangan berlainan, jadi merupakan dua pengetahuan yang tersendiri. Hubungan keduanya dengan agama. Yang pertama, ketiganya baik ilmu, filsafat maupun agama merupakan sumber atau wadah kebenaran atau bentuk pengetahuan. Kedua, dalam pencarian kebenaran, ketiga bentuk pengetahuan itu masing-masing mempunyai metode, sistem, dan mengolah objeknya selengkapnya sampai habis-habisnya. Ketiga, ilmu bertujuan mencari kebenaran mikrokosmos atau manusia, makrokosmos atau alam, dan eksistensi Tuhan atau Allah. Yang keempat, agama bertujuan untuk kebahagiaan umat manusia dunia akhirat dengan menunjukkan kebenaran asasi dan mutlak, baik mengenai mikrokosmos manusia, makrokosmos atau alam, dan eksistensi Tuhan atau Allah itu sendiri. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata baik tulisan maupun pengucapan, kami dari kelompok 2 filsafat mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.